Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama itu tentang bahan ajar. Bahan ajar merupakan sumber belajar secara fisik yang memuat materi pembelajaran secara instruksional. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, penyusunan materi dalam bahan ajar harus sistematis dan sesuai dengan pengertian bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar merupakan kesatuan sumber informasi yang telah disusun secara sistematis sebagai arahan kegiatan pembelajaran dan dasar pengembangan pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman belajar mereka, sehingga bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan dan keingintahuan siswa terhadap suatu pengetahuan yang baru. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi bahan ajar. Bahan ajar berfungsi sebagai arahan dalam kegiatan belajar mengajar mencangkup kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Hal tersebut lekat dengan fungsi bahan ajar, yaitu sebagai pedoman arahan aktivitas bagi guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Fungsi bahan ajar berupa buku teks bagi guru yang dinyatakan oleh Sitepu tahun 2012 yaitu digunakan sebagai acuan dalam membuat desain pembelajaran. Yang kedua untuk mempersiapkan sumber-sumber belajar lainnya. Yang ketiga mengembangkan bahan belajar yang kontekstual. Yang keempat memberikan tugas. Yang kelima menyusun bahan evaluasi. Materi yang ketiga itu tentang kriteria kualitas bahan ajar, yaitu untuk tercapainya fungsi bahan ajar tersebut, maka bahan ajar harus memiliki nilai yang dapat dipercaya dan dapat menarik siswa. Nilai yang dapat dipercaya dari suatu bahan ajar memuat kelayakan bahan ajar tersebut. Dalam penyusunan bahan ajar harus mencakup 3 prinsip penyusunan yang diisyaratkan oleh Dekdiknas tahun 2006 yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Materi yang keempat yaitu tentang implikasi terhadap pengaturan tempat duduk, yaitu implikasi terhadap pengaturan tempat belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan pengaturan ruangan kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, media, atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas, diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah, disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Materi yang selanjutnya itu tentang implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan memberikan pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Yang pertama raut wajah, yang kedua gerakan atau isyarat badan, yang ketiga gerak mendekati peserta didik, yang keempat sentuhan, yang kelima kegiatan yang menyenangkan, simbol, dan penguatan dengan benda atau barang. Materi yang selanjutnya itu tentang sarana prasarana sumber belajar media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung, ruangan, dan lain-lain. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran lainnya.
hanya saja dia memiliki kekhasan sendiri. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Sumber belajar tersebut meliputi pesan orang, bahan, peralatan, teknik, hingga namun demikian, dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan cara yang relatif lebih banyak dengan pembelajaran yang monolitik. Dan selanjutnya itu tentang pembelajaran. Pembelajaran ini juga mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar seperti pengganti dari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat. Penggunaan media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audiovisual. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.